Halo teman-teman, selamat datang di channel Albert Uhui. Jadi saya ngomongnya bisik-bisik karena ini lagi di rumah, takut membangunkan orang rumah ya. Jadi di sini saya akan sharing tentang virus corona. Sharing nih, kayak siapa aja sharingnya. Jadi di sini sudut pandangnya orang awam ya, orang yang nggak tahu apa-apa nih. Kan aku emang bukan bukan dokter, bukan mahasiswa kedokteran ataupun apapun yang ya emang bener-bener orang awam, jadi pengen berpendapat tentang virus corona sendiri. Yuk. Buat teman-teman yang belum tahu dan pasti udah sangat tahu semua ya di sini, virus corona ini mulanya terjadi di Wuhan, Cina. Nah itu pertama kali saya mendapatkan berita itu tentang kelelawar malah. Kelelawar di sini dimakan oleh orang dan terjadi virus corona. Maksudnya orangnya itu kena virus corona gitu ya. Saya juga di sini tidak akan menjelaskan tentang virus corona itu COVID-19, kenapa namanya corona, kenapa menjangkiti manusia. Saya nggak akan menjelaskan itu karena di beberapa artikel ataupun di video-video YouTube orang itu udah banyak sekali yang menjelaskan tentang itu. Jadi di sini saya hanya akan membagikan cerita dari saya sendiri dan juga teman-teman atau mungkin yang saya tahu lah ya. Virus corona ini dari kelelawar yang tadi sudah saya bilang itu, kalau menurut saya pribadi itu adalah cara pengolahan di China yang kurang matang mungkin, karena kelelawar sendiri yang saya tahu itu sebagai bahan pengobatan. Di keluarga saya juga sakit sesak nafas itu juga diobatin oleh kelelawar, dengan kelelawar maksudnya ya, dan ini tuh ketika di Wuhan itu ya, aku pribadi pun sama teman-teman juga, apa ini virus gitu, masih masih kayak virus apa itu, kebal, orang Indonesia kebal dengan virus, masih kayak gitulah ya, masih meremehkan lah intinya. Itu buat teman-teman itu jangan sampai meremehkan ya, itu kesalahan kita semua sebenarnya, termasuk kesalahan saya. Dan ya ternyata ketika itu sampai di Indonesia, di Depok tepatnya, ada 2 orang yang setelah berkomunikasi dengan berkomunikasi kalau nggak salah dengan orang Jepang, itu mereka terpapar dan akhirnya sampai saat ini nih itu sudah sekitar 790 yang terkonfirmasi, 701 dalam perawatan, yang sembuh ada 31 dan yang meninggal 58, termasuk pejuang yang ada di garda terdepan, dokter. Ada sekitar kalau nggak salah 8 dokter yang menjadi korban. Nah di sini semoga tidak ada korban jiwa lagi, semoga sembuh dan semoga tidak ada kasus-kasus lagi. Asalkan orang Indonesia itu pinter-pinter dan menurut, seperti itu dah. Oke. Dibilang menurut juga banyak sekali permasalahan-permasalahan, dan yang paling penting adalah gimana ya, untuk pekerja-pekerja harian itu juga sangat membingungkan. Dan ini juga saat ini pun itu banyak dibahas di kayak podcastnya Deddy Corbuzier, itu ada Dokter Tirta, lalu ada di ILC itu juga dokter-dokter, ada Dokter Tirta lagi tuh. Nah nanti aku kasih linknya di bawah, karena video ini memang benar-benar bagi yang menonton itu supaya tahu dan supaya teredukasi tentang virus corona atau tentang kebersihan seperti itu. Yang aku kesel ketika terjadi ada 2 orang nih ya, ada 2 orang yang ada di Depok itu terkena virus corona. Di Jakarta, di Gresik ketika mau beli masker itu sudah habis loh. Itu kalau namanya bahasa Inggrisnya itu terjadi panic buying atau apalah itu yang namanya, yang artinya orang-orang panik dan membeli barang-barang ya kayak masker, hand sanitizer, ada juga sembako, ada mie goreng, mie sedap, mie semua untuk stok kita untuk stok makanan ya. Ya gimana ya, nggak apa-apa sih, maksudnya untuk stok kan nanti kan bakal diisolasi, bukan mengisolasi diri maksudnya, di rumah itu atau di kos dimanapun itu sekitar 2 minggu gitu ya. Ya oke sih maksudnya, cuman itu ketika ada yang ngejok gini, ada yang
guyonan receh di Twitter itu ada yang borong mie instan tuh. Ketika kalian borong mie instan sampai berbok-bok itu kalian nggak terkena corona sih, tapi kalian terkena usus buntu atau penyakit-penyakit yang ada di perut, lambung atau apapun lah ya, itu aku nggak tahu. Nah ya jangan sampai panik buyingnya tuh seperti itu. Dan akhirnya untuk sampai saat ini sampai saat ini tuh di apotek pun untuk membeli masker itu dibatasi. Jadi satu orang satu gitu. Tapi nggak tahu sih kalau seandainya kita beli terus kita 2 jam lagi beli ke situ, apakah masih boleh beli apa enggak. Tapi satu orang satu. Dan itu biasanya nggak sampai malam, itulah paling jam 2, jam 3 siang, jam 2 siang, jam 1 siang itu pasti udah habis. Karena emang sangat krisis kita untuk masker itu. Nah masker di sini ya, ini saya jelaskan, ini saya dapat ilmu dari dunia per-YouTubean. Nah itu kalau masker itu digunakan untuk tenaga medis, untuk orang-orang yang bekerja di keramaian, di pasar mungkin, ataupun di angkot kayak gitu. Dan juga yang sakit gitu ya, orang yang sehat itu juga ya, kalau mereka nggak papasan sama orang-orang yang sakit juga nggak usah deh kelihatannya. Orang kantoran itu sepertinya nggak usah deh. Nah buat teman-teman yang terus juga ada kayak triase, dan itu nanti kalian bisa tontonlah videonya ya, podcastnya dari Kobuser. Kalau kalian belum tahu, nanti dijelaskan itu bersama Dr. Tirta, itu mantap itu. Edukasi sangat tentang dunia kedokteran dan dunia kesehatan. Nah lalu teman-teman yang mau tahu perkembangan terkait corona ini, khususnya di Indonesia, itu kalian bisa langsung cek situsnya di www.kawalcovid19.id. Bener apa enggak? Kawal COVID, ya bener ya, itu kalian bisa lihat hariannya, di update-nya. Bahkan saat video ini dibuat tanggal 25 Maret itu udah diupdate jam 10 malam ya. Sekarang jam 10 lebih 15. Jadi bener-bener ngupdate-nya itu real time, kayak gitulah ya. Nah di sini kalian juga bisa melihat statistik harian dan juga informasi-informasi terkini. Dan juga ada tips-tips juga, ada juga nanti kalian ditunjukkan kayak negara. Jadi negara Malaysia itu berapa, negara Filipina berapa, kayak gitu. Ada jumlah-jumlahnya, itu ada perbandingannya juga. Dan enaknya di sini itu ada aplikasinya. Di sini ada, nanti kalau kalian buka websitenya itu ada unduh aplikasi. Nah ini bisa kalian install di Android ataupun iPhone lah ya, atau apalah, Android atau iPhone gitu ya. Nah lalu sekarang kita harus ngapain sih sebenarnya? Ya stay at home, stay at kos, stay at apapun lah, pokoknya jangan keluar rumah, jangan beraktivitas berlebihan di luar kayak gitu, main sepak bola, ngopi, main bulu tangkis, mengerjakan tugas di kafe-kafe. Jangan. Ini kalian di rumah dulu lah ya, situasinya lagi genting. Dan gerakan stay at home di rumah aja itu juga penting. Emang harus dilakukan lah ya. Sekarang provider itu lagi gencar-gencarnya kayak gratis ruang guru 30 GB. Telkomsel provider M3 Indosat itu gratis 30 GB untuk 15 GB untuk browsing atau apa, kalau nggak salah 15 GB-nya untuk Google Hangout, Hangout Meet, Google Duo dan lain-lain, Google Classroom kayak gitu. Dan juga di sini yang paling menyedihkan adalah ketika kita harus kelas online tapi kita nggak ada paketan. Nah di sini kita bisa kita bisa balik lagi di provider nanti ya. Cuman kan kita nggak bisa bertemu teman-teman. Tentunya ini juga sangat menyedihkan juga. Nah buat teman-teman yang pengen segera ini berakhir ya, stay at home, di rumah aja udah, titik, itu aja lah ya. Nah dari saya sih gitu aja sih. Itu pandangan orang awam tentang coronavirus. Ini bukan mau panjat sosial, karena saya yakin banyak sekali yang bikin konten tentang coronavirus. Tapi tolong jangan bikin coronavirus prank ya, itu aku juga kepikiran, cuman itu jangan, tolong. Ini biasanya warga Indonesia ini sangat
sangat apa ya, out of the box gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Albert Uhuy dan juga follow IG saya di @albert_uhuy pakai R, Albert pakai R, Uhuy, mantap. Ya udah, terima kasih. Selamat malam, saya mau tidur. Bye bye.